Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian, agar pujian ini menjadi kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mendengar pujian bagi Allah kita. Haleluya, amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Kita berdoa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar renungan daripada kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara pada pagi hari ini Tuhan sebelum kami beraktivitas agar kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman bahwa Allah satu-satunya yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada seluruh saudara-saudara yang ada dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan dengan tema dalam segala perkara melibatkan Kristus. Apapun keberadaan kita, apapun permasalahan dan keinginan saudara, ingat, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Bahkan di dalam setiap rencana kehidupan saudara dan saya, kita tetap andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan. Kalau kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel, kita tahu siapa Daniel itu. Dalam Daniel 1 ayat 8, dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel hidupnya sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dia percaya kalau dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang selalu menolong kehidupannya. Kalau kita tahu tentang kehidupan Daniel, bagaimana Daniel saat itu sebagai orang di dalam pembuangan. Dalam Daniel 6 ayat 10 dan 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita tahu Daniel, saudara, tidak didapat kesalahan daripada Daniel. Tetapi saat itu orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Dan kalau kita melihat ketika raja mengeluarkan perintah bahwa dia tidak boleh menyembah siapapun juga kecuali raja. Tapi Daniel tetap berketetapan, dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dan dia punya kebiasaan, dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Di dalam ayat ini katakan dia berdoa, berlutut 3 kali sehari kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan firman Allah katakan kebiasaan yang baik iki akan menghasilkan hidup yang baik. Sedangkan kebiasaan yang buruk akan menghasilkan kehidupan yang buruk. Dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, saudara. Mengapa kita harus melibatkan Kristus di dalam setiap perkara? Yang pertama, kita tahu persis karena kita terbatas. Apapun kehebatan saudara, jabatan saudara, apapun keadaan kita, saudara. Firman Allah kan pasti kita keterbatasan atau punya kelemahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tetap andalkan Tuhan. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, latihan badani terbatas. Keadaan kita itu penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kita harus tetap andalkan Tuhan. Dengan kelemahan kita, kita terus mengandalkan Dia sebagai Allah kita yang hidup.
Apapun keberadaan saudara, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Pasti Tuhan menolong saudara dan saya. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Kristus dalam segala perkara? Untuk menyingkirkan kekhawatiran. Hidup kita penuh dengan khawatir, takut, khawatir ada sesuatu, khawatir kita tidak berhasil, khawatir kita gagal, khawatir kita tidak punya penghasilan, khawatir di dalam segala masalah. Itulah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang selalu khawatir ini harus terus mengandalkan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa firman Allah dikatakan di dalam Matius 6 ayat 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada dalam hidupnya? Setiap orang, saudara, setiap kekhawatiran yang muncul, kita percaya ada Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun masalah saudara, bahkan yang di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang khawatir itu, saudara. Setiap orang yang khawatir punya ketakutan yang begitu rupa. Seperti firman Allah katakan, firman yang kita dengar terhimpit oleh batu. Bahkan sehingga firman itu tidak berbuah di dalam hidup saudara. Maka 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan yang ketiga dikatakan, Tuhan senang dengan anak-anaknya yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara dan rencana kita. Tuhan senang kalau saudara utamakan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang merendah hati, orang yang mengutamakan Tuhan. Maka firman Allah katakan di dalam Efesus, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan, orang-orang yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap rencana anak-anak Tuhan selalu libatkan Tuhan, utamakan Tuhan. Pasti ada kesuksesan. Pasti ada keberhasilan, firman Allah katakan. Bahkan Yeremia, kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Yeremia katakan begitu luar biasa. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan kita sebelum beraktivitas. Ingat saudara, apapun rencana saudara, apapun rencana dan sasaran saudara, ingatlah firman Allah, andalkan Tuhan. Dia pasti menolong saudara. Dan firman Allah katakan pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Agar hidup kami boleh selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah kami yang hidup dan berkuasa.
Oleh karena itu kami serahkan rencana hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam aktivitas kami sehari-hari kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami dimampukan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Di dalam